Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, tentunya kita sudah mengetahui bersama terkait dengan informasi aksi besar-besaran yang dilakukan di berbagai daerah terkait dengan penolakan kebijakan pemerintah, yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak. Ya, baru-baru ini Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo, mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Salah satu alasan mengapa BBM ini dinaikkan, Bapak Presiden Joko Widodo dan Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menyebutkan bahwa anggaran subsidi energi sebesar 502 triliun rupiah dianggap membebani APBN negara kita. Namun pembahasan saya kali ini bukan seputar alasan-alasan yang dikeluarkan oleh pemerintah, karena itu telah dibahas dan dibantah mentah-mentah oleh para ahli dan ekonom. Masih ingat bagaimana Presiden kita, Bapak Presiden Joko Widodo, disamakan atau diumpamakan mirip dengan Khalifah Umar bin Khattab? Maka dari itu, coba kita belajar bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab menanggapi aksi protes dari warganya. Dengan segala keistimewaan, tidak menjadikan Sayyidina Umar bin Khattab arogan dan tinggi hati. Kesimpulan ini bisa kita ambil dari kisah yang disampaikan oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur saat menjelaskan terkait dengan Quran Surah An-Nisa ayat 20. Suatu hari Sayyidina Umar bin Khattab naik ke atas podium dan menyampaikan sebuah pidato di tengah-tengah khalayak. Beliau menyampaikan, "Wahai orang-orang, wahai laki-laki, janganlah terlalu banyak kalian mengeluarkan mahar untuk calon istri kalian." Kenapa? Karena mahar daripada Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak lebih daripada 400 dirham atau bahkan lebih kecil dari itu. Bahkan dalam riwayat lain, Sayyidina Umar Khattab mengancam apabila mahar itu lebih daripada 400 dirham akan dipangkas dan dimasukkan ke dalam Baitul Mal. Sontak pernyataan yang disampaikan oleh Amirul Mukminin ini menjadikan seorang perempuan Quraisy melontarkan protesnya kepada Sayyidina Umar bin Khattab saat beliau turun dari podium. Kemudian ia bertanya, "Hai Amirul Mukminin, engkau melarang orang-orang untuk memberikan mahar kepada istri-istri mereka lebih daripada 400 dirham?" Kata Sayyidina Umar bin Khattab, "Ya." Kemudian perempuan tersebut berkata, "Apakah kau tidak pernah mendengar Allah menurunkan ayat wa ataitum ihdahunna qintara, yang artinya kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak sebagai mahar." Terjemahan Quran Surat An-Nisa ayat 20. Coba perhatikan bagaimana kira-kira sikap seorang pemimpin ketika mendengar protes itu yang langsung disampaikan di tengah-tengah orang banyak. Ternyata protes tersebut disambut hangat oleh sang pemimpin, sang khalifah, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Ia kemudian membaca istighfar dan berujar, "Tiap orang lebih paham ketimbang Umar." Luar biasa. Tidak sampai di situ. Sang khalifah yang kedua ini kemudian kembali ke atas mimbar dan berkata, "Wahai khalayak, tadi aku melarang kalian untuk memberikan mahar kepada istri kalian lebih daripada 400 dirham. Sekarang kalian boleh memberikan harta sebagai mahar menurut kehendak kalian." Terlepas daripada perdebatan jumlah mas kawin yang kita sampaikan tadi, ada hal yang perlu kita soroti, yang kita highlight, yakni cara Sayyidina Umar bin Khattab sebagai seorang khalifah, sebagai seorang penguasa masa itu, dalam menyikapi kritik dari warganya. Bagaimana seorang penguasa menunjukkan kelasnya yang berkualitas dan perlu diteladani, dengan tanpa sungkan mengakui kesalahannya. Bahkan Sayyidina Umar bin Khattab selaku seorang penguasa pada saat itu tidak ragu merevisi isi pidato, meski koreksi itu datang dari seorang perempuan yang kita tahu bersama, perempuan itu adalah bagian dari kelompok manusia yang pernah dianggap hina, rendah di zaman jahiliyah. Seperti inilah harusnya sikap penguasa, legowo dengan segala kritikan yang datang dari rakyatnya. Dan bahkan
sebagai seorang penguasa, jika ada kesalahan dalam mengeluarkan sebuah kebijakan dan itu nyata-nyata zolim dan menzolimi rakyatnya, maka seharusnya penguasa tidak ragu untuk mengakui kesalahan tersebut dan bahkan merevisi kebijakan tersebut apabila betul-betul salah. Pertanyaannya, apakah ketika banyak masyarakat Indonesia saat ini yang turun aksi besar-besaran menolak kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak, kemudian penguasa kita yang katanya mirip dengan Sayyidina Umar bin Khattab ini menurunkan harga bahan bakar minyak dan merevisi kebijakannya? Tulis di kolom komentar Anda.